Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan ini, yakni pada sesi 6, saya harap kita semua masih tetap semangat sampai akhir sesi untuk berdiskusi dan menjalankan atau menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai gerak periodik dan elastisitas. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan elastisitas. Nah, kita tahu bahwa bahan elastis ya, itu akan bertambah panjang bila ditarik dan bila tarikan dilepas, maka benda itu akan kembali seperti semula ya. Seperti ya kita lihat mungkin pada slide ini. Kemudian akan tetapi ada batas tertentu untuk menariknya. Jadi misalnya kalau main ketapel ya juga salah satu contohnya, itu tidak mungkin kalian akan menariknya sampai sejauh mungkin karena itu punya batas elastis. Nah, contohnya apa lagi? Jadi contohnya seperti misalnya bahan bambu apus ya yang bila dibengkokkan itu akan melengkung, tetapi hanya sementara. Dan selanjutnya akan kembali lagi seperti semula. Nah, akan tetapi bila gaya untuk untuk membengkokkannya terlalu besar, maka bambu terus akan patah. Jadi kalau dipaksa, maka itu pasti akan patah. Nah, bambu akan patah bila gayanya melebihi batas elastisitasnya. Nah, jadi apakah elastisitas itu? Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk kembali ke bentuk awalnya saat gaya luar yang diberikan dihilangkan. Nah, akan tetapi bila gaya yang diberikan melebihi batas elastisitasnya, maka benda akan berubah bentuk. Jadi semua benda yang elastis itu mempunyai batas elastisitas. Tidak semau-mau kita bahwa ini ternyata sampai sekian elastisnya, tidak. Bahwa memang semua benda itu punya batas elastisitas. Nah, gaya tertentu itu akan mengalami perubahan bentuk. Jadi tadi ketika diberikan diberikan gaya melebihi batas tertentu, maka dia akan berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk itu tergantung pada arah dan letak gaya yang diberikan. Apabila arah gaya tegak lurus dengan penampang lintang suatu bahan, maka gayanya disebut sebagai gaya tarik atau tekan. Nah, sedangkan perubahan untuk memanjang atau memendek. Sedangkan untuk perubahan bentuk memanjangnya itu atau memendek. Jadi apabila gaya diberikan secara tangensial pada bagian atas bahan, maka itu disebut sebagai gaya geser. Nah, perubahan bentuk hanya terjadi pada bagian yang diberi gaya dan tegangannya disebut tegangan geser. Ada tiga jenis ada tiga jenis besaran yang mencirikan perubahan bentuk untuk bahan padat, yaitu tegangan, regangan, mampatan. Ini geseran ya. Tapi kita hanya akan belajar mengenai tegangan, regangan, dan mampatan. Nah, pertama-tama mari kita bahas dulu tentang gaya tarik atau tekan. Nah, tegangan tarik itu adalah besarnya gaya tarik yang bekerja pada permukaan benda. Persatuan luas. Nah, jadi kalau dirumuskan itu tegangan tarik itu sama dengan gaya per luas. Nah, kalau regangan tarik, jadi tegangan tarik beda dengan regangan tarik ya. Kalau tegangan itu gaya per luas, kalau regangan tarik itu pertambahan panjang pada suatu benda yang diberikan gaya tarikan pada permukaan yang berseberangan dibandingkan dengan panjang mula-mula. Jadi itu diberikan gaya tarik yang berseberangan dengan panjang mula-mula. Nah, kalau rumusnya ya pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Jadi regangan tarik itu pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, kalau mampatan itu sama dengan regangan juga ya. Perubahan bentuk yang dialami sebuah benda itu dikuatkan karena dua buah gaya yang ditekan yang berlawanan arah. Jadi menuju pusat benda dikarenakan pada sisi-sisi bendanya itu berseberangan. Nah, ini kalau ini rumusnya oke. Mampatan. Nah, selanjutnya kita lanjut
kan sama ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, itu perbandingan antara tegangan dengan regangan. Jadi, untuk mengetahui berapa nilai modulus yang satu bahan itu, maka kita hanya membagi antara tegangan dengan regangannya. Nah, selanjutnya hukum Hooke. Hukum Hooke Hukum Hooke itu berbicara tentang pertambahan panjang yang terjadi apabila pada benda diberikan gaya tarik. Nah, itu akan sebanding dengan gaya tarik tersebut. Jadi, berapa gaya yang kalian gunakan untuk menarik benda ini, maka itu kan sebanding dengan gaya tarik. Nah, coba kita lihat dari pegas ini ya. Suatu pegas dengan elastisitas konstanta, pegas itu K, digantungi misalnya kalau misalnya ada massa di sini. Nah, maka massa sehingga pegas akan mulur sepanjang ini, akan ada pertambahan. Akan ada pertambahan X atau sepanjang Y-nya. Nah, Hooke menunjukkan bahwa mulurnya pegas itu kan berbanding dengan gaya yang diberikan. Lebih jauh lagi bahwa Hooke menemukan bahwa pertambahan panjang pegas itu sangat bergantung pada karakteristik pegas tersebut. Jadi pegas yang mudah meregan itu ya otomatis dia akan lebih mudah mengalami pertambahan panjang yang besar meskipun diberikan gaya yang kecil. Nah, sebaliknya pegas yang sulit meregang itu ya pertambahan panjangnya kecil meskipun diberikan gaya yang besar. Artinya apa? Selain dari gaya yang kita berikan pada pegas ini, maka itu juga tergantung dari karakteristik pegasnya. Jadi ada kan biasanya ya kalau kalian pernah lihat ayunan bayi itu ada memang pegasnya itu kuat atau agak berat atau ada juga yang ringan. Jadi ketika diberikan beban itu lebih mudah memanjang dan ada juga yang sulit memanjang. Nah, rumusnya kita lihat bahwa hukum itu minus K delta X. Nah, tanda minus di sini menunjukkan bahwa arah gaya itu selalu berlawanan dengan arah simpanan. Seperti itu ya. Nah, jadi bila simpangannya ke atas, maka arah gayanya ke bawah. Jadi arah gaya selalu menuju pusat pegas. Jadi kita lihat bahwa arah gaya selalu menuju pusat pegas. Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya untuk grafik antara gaya dengan pertambahan panjang pegas, yakni berupa garis lurus, ya. Namun pada gaya nilai tarik yang melebihi batas elastis, tidak lagi pegas kehilangan, tidak lagi ya. Tidak lagi. Jadi Kak, ketika misalnya ini kan garis lurus ya, tapi ketika melebihi batas elastisitas maka tidak lagi berupa garis lurus. Nah, pegas dapat kehilangan elastisitasnya ketika diberikan gaya yang ini ya berlebihan. Nah, elastisitas pegas itu berubah menjadi bersifat plastis, di mana pegas tidak akan kembali di daerah plastis ini ya, di mana pegas tidak akan kembali ke panjang semula bila diberikan gaya luar. Nah, bila pemberian gaya luar ini diberikan terus-menerus, maka pegas akan kemungkinan patah. Jadi di titik ini kemungkinan patah atau putus. Seperti itu penggambaran untuk grafik ini. Nah, selanjutnya getaran harmonik. Oke, ketika berbicara mengenai getaran harmonik, jadi benda yang memiliki gerak berayun atau memiliki gerak bolak-balik melalui lintasan yang sama serta melalui titik keseimbangan dalam kurung waktu tertentu dikatakan sebagai gerak harmonis. Contohnya misalnya dari benda yang bergerak harmonis itu adalah bandul jam, lintasan pegas yang diberikan gaya luar lalu dilepas. Nah, sebuah bandul jika diberikan simpangan misalnya ke kanan, ke kiri, maka akan cenderung bergerak ke kanan. Jika diberikan simpangan ke kanan, maka akan menormalkan dirinya kembali bergerak ke kiri. Nah, jika dia dibalik menarik ke arah yang berlawanan. Nah, hal inilah yang disebut dengan bergetar karena cenderung melawan dan mempertahankan dirinya dalam keadaan normal. Jadi gerak bolak-baliknya itu di sekitar titik keseimbangan dalam waktu yang sama. Nah, getaran harmonis dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat mempertahankan gerakannya karena adanya hambatan udara. Jadi ketika sebuah benda itu melakukan getaran itu sebenarnya ada hambatan udara di situ karena
kita tinggalnya bukan di ruang hampa. Nah, hal ini dapat kita lihat saat gerakan belur tali ya, yang lama-lama kelamaan itu simpangan talinya mengecil. Jadi kalian perhatikan. Nah, sebagai contoh juga pada gambar ini, jadi jika sebuah pegas ya, ini posisi seimbangnya, jadi ketika sebuah pegas sudah ditarik ke bawah atau ditekan, pasti akan bergerak berlawanan dengan arah gayanya. Nah, ini berarti ada gaya yang mengembalikan ke posisi setimbangnya. Nah, ini berarti, ada gaya yang melakukan yang, ada gaya yang mengembalikan ke posisi setimbangnya. Jadi, gaya apa itu? Yakni gaya pemulih. Nah, yaitu gaya gaya pemulih adalah gaya yang dipunyai sebuah benda yang elastis untuk mengembalikan posisi ke, bentuk semula. Jadi akan tetapi, sesampainya di posisi awal ya, posisi setimbang ini, benda itu tidak berhenti. Mengapa demikian? Coba kita bahas ini ya. Jadi saat benda yang bergantung pada pegas, ditarik ke bawah ini, dan kemudian dilepas, tentunya posisinya itu yakni pada simpangan maksimum. Jadi tentunya dia akan melar, tapi melarnya itu pada titik maksimum. Nah, berapa kecepatannya saat itu dan berapa pula percepatannya? Tentunya ya kecepatannya 0. Nah, percepatannya disebabkan karena adanya gaya pemulih yang bernilai maksimum. Nah, oleh karena itu, menurut hukum Newton, benda dipercepat, sehingga sampai pada titik seimbang, maka benda berkecepatan maksimum. Nah, berapa percepatannya saat di titik seimbang? Jadi tentunya percepatannya 0 kan, karena gaya pemulihnya pada titik setimbang yakni 0. Nah, adapun, beban tetap bergerak naik, karena itu, apa namanya, karena dia, punya kecepatan, namun percepatan negatifnya beransur-ansur bertambah, seiring bertambahnya gaya pemulih. Nah, hingga akhirnya berhenti pada maksimum di posisi teratas. Jadi posisi teratas ya. Jadi waktu tempuh dari posisi terbawah, jadi ketika ini kan posisi terbawah, kemudian dia naik, itu sampai posisi setimbang. Nah, sama dengan waktu tempuh dari posisi teratas hingga posisi setimbang. Nah, demikian seterusnya hingga terjadi getaran harmonik. Jadi itu berulang, naik turun, nah itu seterusnya hingga terjadi getaran harmonik. Nah, dengan mengamati pergerakan ini, pada gambar ini ya, apa sajakah yang menentukan gerak sebenarnya? Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah amplitudo, ada periode getaran, dan ada frekuensi getaran. Nah, selanjutnya, ada juga, kecepatan sudut, kemudian sudut fase, dan, sudut getaran. Ada beda fase, kemudian ada simpangan juga ya tentunya. Nah, simpangan ya, atau yang biasa kita, lambangkan dengan Y, itu adalah posisi suatu titik bergetar selaras terhadap kesetimbangan. Jadi misalnya dengan memasukkan persamaan theta, maka persamaan terhadap waktu ini menjadi seperti ini. Nah, ini adalah persamaan yang selalu kita, insya Allah akan dapatkan di pertemuan ini. Nah, nilai theta ini bergantung pada keadaan awal saat T-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk, grafiknya bisa kita lihat ya pada gambar ini. Ini adalah grafik simpangan terhadap waktu T. Jadi ketika sebuah benda tadi, pegas tadi naik turun, sebenarnya kan mengalami, ini periode atau getaran. Jadi, selain itu kita bisa menghitung berapa simpangannya. Nah, untuk nilai kecepatan sudut pada gerak fase seperti ini, maka kita, kecepatan sudutnya dirumuskan melalui rumus ini. Nah, untuk kecepatan getaran, jadi kecepatan getaran itu adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Nah, di mana, simpangannya itu atau kecepatannya kita bisa lihat bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Sedangkan untuk percepatannya ya perubahan kecepatan terhadap waktu yang merupakan turunan pertama dari atau turunan kedua dari simpangan. Di mana percepatannya bisa menggunakan rumus ini. Oke. Saya kira, cukup pertemuan maaf, masih ada sedikit satu lagi, yakni tentang susunan beberapa pegas. Oke, susunan beberapa pegas, jadi beberapa pegas itu dapat disusun menjadi suatu sistem pegas yang memiliki elastisitas yang berbeda dari
pegas aslinya. Nah, beberapa pegas itu disusun dapat menjadi, seri atau paralel. Ini kalau seri rumusnya, ini kalau paralel. Jadi seri itu misalkan ada 2 buah benda elastisitas dengan koefisien K1, K2, dan disusun seri seperti gambar berikut. Nah, jadi ketika diberi beban, misalnya nih ya, kita beri beban, ini bebannya K1, K2 diberikan beban, maka panjang masing-masingnya itu adalah, eee, ini tentunya K1 akan mengalami pertambahan panjang, begitupun dengan, ini L2-nya. Jadi kalau pegas atas bertambah sejauh, perubahan L1, kemudian yang L2 ya sejauh perubahan dengan L2. Nah, sedangkan untuk susunan paralel, nah, berikut ini adalah gambar dari 2 buah pegas juga ya, disusun secara paralel kemudian digantungi beban massa. Jadi ada 2, kemudian ada 2 diberikan beban massa yang memberikan gaya luar sebesar mg atau W, gaya berat ya. Nah, kedua, akibatnya apa yang terjadi ketika berikan benda ini, maka tentunya juga akan bertambah panjang. Nah, di mana rumusnya yakni kapal itu sama dengan K1 K2 tambah K1. Oke. Selanjutnya bagaimana sih energi pada getaran harmonik sederhana? Nah, sesuai dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi mekanik pada suatu gerakan mekanik itu adalah tetap. Maka hal yang sama juga berlaku pada gerak harmonis sederhana. Nah, jadi saat energi itu maksimum, saat energi kinetiknya itu maksimum ya, tentunya energi potensialnya ini akan menjadi minimum. Jadi kita lihat ini energi kinetiknya maksimum, maka energi potensialnya akan menjadi minimum. Nah, ini terjadi saat, simpangannya sama dengan 0 ya, kita lihat ini sama dengan 0. Jadi ketika simpangannya sama dengan 0. Nah, jadi energi kinetik atau maksimum atau kecepatan maksimum yang terjadi pada, titik seimbang itu, lalu bagaimana dengan percepatannya? Nah, di mana posisi benda saat percepatan maksimum? Ya tentunya ketika, apa ya, ya tentunya pada posisi simpangan maksimum itu ketika Y sama dengan A. Nah, perubahan energi, potensial dan energi kinetik ini, yaitu tadi, saling berkesinambungan. Oke, baiklah, terima kasih untuk, atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, untuk jika ada pertanyaan kita bisa bahas nanti di, ruang diskusi. Baiklah, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.